Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini ya, kamu pasti pernah deh suka sama seseorang, udah cocok, ngobrol nyambung, ada vibes-nya. Tapi kamu ngerasa, gue harus ngejar gak sih? Nah, kebanyakan orang tuh mikir makin sering ngehubungin, makin perhatian, makin intens, makin dapet. Padahal, kadang justru efeknya kebalik. Bukan karena kamu gak peduli, tapi karena kamu gak desperate. Kamu punya hidup kamu sendiri, fokus, punya tujuan, dan gak harus ngebuktiin diri biar dianggap. Nah, yang menarik, pas kamu gak ngejar, bukan berarti kamu cuek, tapi justru itu bisa bikin mereka mikir, kok dia beda ya? Kenapa dia gak kayak yang lain? Dan dari situ mulai muncul rasa penasaran. Jadi ini bukan soal tarik ulur, tapi soal pola pikir. Di video ini, kita bakal bahas hal-hal yang sering banget dipikirin sama orang pas kamu nggak ngejar mereka. Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Nah, pertama, jadi gini. Kadang pas kamu nggak ngejar, justru dia jadi mikir, loh, kok dia nggak kayak yang lain ya? Soalnya, kebanyakan orang tuh kalau suka langsung ngegas, chat terus, ngajak ketemuan mulu, ngestok IG, sampai panik kalau dibalesnya lama dikit. Kamu pasti pernah lah ya. Awalnya sih oke, dibales, diajak jalan juga mau. Tapi makin kesini, vibes-nya beda. Jadi makin dingin, balesnya lama, sibuk mulu. Kamu jadi mikir, salah gue di mana ya? Padahal niat kamu baik, perhatian, effort, tunjukin minat. Tapi kalau terlalu nge-push dari awal, malah bikin dia ilfeel. Soalnya, kamu jadi gampang ditebak. Gak ada misteri, gak ada rasa penasaran. Kamu udah kayak buku yang kebuka semua halamannya. Nah, pas kamu nggak ngejar tapi tetap kasih sinyal dikit-dikit, itu bikin beda. Dia jadi mikir, loh, ini orang nggak tertarik ya? Atau emang dia santai karena pede? Dan justru dari situ ketertarikan muncul. Bukan karena kamu banyak omong, tapi karena kamu nggak buru-buru nunjukin semuanya. Apalagi ya, orang yang menarik tuh udah biasa banget dikejar. DM-nya rame, yang ngajak ngopi banyak, yang ngegombal juga banyak. Jadi kalau kamu ikutan kayak gitu, sorry to say, kamu jadi nggak spesial. Tapi pas kamu nggak ngoyo, malah kamu kelihatan punya nilai lebih. Kamu kelihatan punya hidup kamu sendiri, nggak desperate, nggak butuh pengakuan. Itu bikin kamu stand out. Lebih keren dari 1000 pick up line. Jadi intinya, kalau kamu pernah terlalu berusaha dan akhirnya malah ditinggal, santai aja, udah lewat. Sekarang kamu udah tahu, kadang yang bikin orang penasaran tuh bukan karena kamu lebih effort, tapi karena kamu lebih tenang. Biar dia yang mikir, bukan kamu. Yang kedua, dia mulai mikir, jangan-jangan kamu tuh tipe yang bisa ninggalin kalau nggak dihargain. Dan itu berasa banget sih. Kamu pasti pernah dengar cerita soal hubungan yang bubar. Entah itu cerai, putus, atau sekadar renggang sampai akhirnya hilang kabar. Kadang itu bukan karena hubungan lagi jelek banget, tapi karena salah satu ngerasa udah nggak kelihatan, udah nggak dianggap. Nah, ini yang sering banget kejadian. Banyak orang, apalagi yang udah pernah ngerasain putus yang nyakitin, trauma, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Mereka bawa luka itu ke hubungan baru. Makanya pas ketemu seseorang yang nggak ngejar, nggak ngegantungin harapan, nggak clingy, malah muncul rasa, kok rasanya familiar ya? Bukan berarti mereka langsung ilfeel, tapi ada sensasi campur aduk antara takut kehilangan dan penasaran. Karena nggak ngejar itu bukan selalu berarti nggak peduli. Kadang itu nunjukin kamu punya kontrol, punya batas, dan nggak bakal ngerendahin diri buat dipertahankan. Dan itu beda banget. Apalagi buat yang udah pernah ngalamin patah hati beneran. Mereka bisa ngerasain energi kamu yang strong. Anjir, ini orang bisa aja ninggalin gua kalau gue nggak serius nih. Tapi bukan dengan vibe ngancem ya. Lebih ke, kalau gua nggak respect dia nggak akan maksa buat stay. Dan di situ muncul rasa respect. Kamu pernah nggak sih jadi orang yang ngelakuin semua hal biar hubungan nggak bubar? Nahan sakit, ngalah terus, pura-pura nggak lihat red flag, masih ngejar walau dia udah setengah hati. Kayaknya banyak yang pernah, ya kan? Tapi tetap aja, makin dikejar, makin pergi. Karena yang bikin orang bertahan itu bukan rasa kasihan, tapi rasa dihargain. Pas kamu stop ngejar, kamu kayak bilang tanpa kata-kata, gua nggak takut ditinggal kalau kamu nggak bisa hargain gue. Dan justru itu yang bikin kamu kelihatan punya nilai.
Apalagi buat mereka yang udah capek sama drama-drama cinta yang bikin capek batin. Kamu bukan ngajarin dia buat takut kehilangan kamu, tapi ngajarin dia buat ngerti. Kamu itu bukan hadiah yang bisa didapat cuma karena dia minta terus. Kamu tuh hadiah yang harus diperjuangin. Dan percaya deh, deep down, semua orang pengen ngerasa dipilih, bukan dikejar-kejar. Mereka pengen tahu kalau kamu tetap di situ bukan karena kamu nyerah atau kamu udah lelah ngejar, tapi karena mereka layak buat ada di hidup kamu. Dan di titik itu, justru mereka yang mulai melangkah ke kamu. Yang ketiga nih, justru dia yang mulai ngejar kamu, pas kamu nggak nempatin dia di posisi pusat semesta. Gini, kamu pasti pernah ya lihat orang cakep banget, di bar, di kampus, di kantor, pokoknya auranya tuh nyedot perhatian. Kamu ngelihat dia, mulai ada rasa, pengen connect, pengen dia notice. Nah, di titik ini banyak orang yang mulai salah langkah. Begitu dapat atensi dikit aja, langsung kejebak mode tunnel vision. Semua fokus cuma ke dia doang. Seolah-olah dia tuh hadiah utama yang harus dimenangkan. Setiap obrolan, gerak, tatapan, semua mulai muter di satu pertanyaan. Gimana caranya biar dia tetap tertarik sama gua? Dan vibe-nya kerasa banget. Bukan vibe keren, tapi vibe needy. Haus pengakuan. Padahal harusnya dibalik. Kamu datang ke tempat itu, entah bar, kelas, kantor, bukannya fokus ke dia, tapi kamu tetap chill. Santai, sapa seperlunya, lempar senyum, kasih jok tipis, terus cabut. Balik ke tongkrongan kamu, ke kerjaan kamu, ke energi kamu sendiri. Friendly? Iya, tapi kamu nggak ngejar. Dan tebak apa yang terjadi? Dia mulai ngeliatin. Mulai mikir, loh, kok dia nggak ngelanjutin sih? Dia mulai penasaran. Mulai notice aura kamu yang tenang, pede, dan gak butuh validasi. Dan dari situ, dia yang mulai narik kursi lebih deket, ketawa lebih kenceng ke jokes kamu yang biasa aja, atau tiba-tiba nanya hal random yang gak penting-penting amat. Di kantor, bisa aja dia jadi sering ngecek kerjaan kamu, muji parfum kamu, atau sekadar lewat-lewat gak sengaja. Di kampus, bisa jadi dia tiba-tiba rajin datang lebih awal, duduk deketan, tanya, "Weekend kamu ngapain?" Loh, siapa yang ngejar sekarang? Dia. Kenapa? Karena kamu nggak naruh dia di posisi utama. Kamu fokus sama hidup kamu. Kamu punya vibe yang enak, yang stabil, dan kamu ngajak dia buat ikutan, tanpa maksa dia buat stay. Ini bukan soal main tarik ulur ya. Bukan permainan. Tapi soal kamu tetap berdiri tegak di frame kamu. Kamu ngobrol sebagai orang yang suka, tapi nggak butuh. Dan itu yang bikin kamu beda. Jadi gini, next time kamu ada di situasi kayak bar, kelas, atau kantor, jangan gampang kepancing sama atensi. Jangan langsung mikir dia tuh wow banget sampai kamu jadi lupa siapa kamu. Tetap jadi versi kamu yang udah keren, udah solid dengan atau tanpa dia. Karena kalau kamu bawa energi itu, energi orang yang udah winning sama hidupnya, orang bakal ngerasain. Dan tanpa sadar, dia mulai jalan ke arah kamu duluan. Nah, lanjut ya. Poin 4. Dia mulai mikir kamu punya banyak pilihan. Cuma gara-gara kamu nggak sering-sering ngechat atau nelpon. Sesimpel itu. Sekarang gini, kamu ketemu orang yang kamu suka, dapat nomor, match di dating app, atau baru deket aja. Terus kamu mulai chat tiap saat. Pagi. Lagi apa? Udah makan. Malam ini free nggak? Kamu pikir kamu perhatian. Tapi sebenarnya, kamu kelihatan kayak nggak punya kerjaan lain. Masalahnya, orang yang menarik tuh HP-nya rame tiap hari. Udah biasa dapet chat, notif, DM. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan ngegas kayak yang lain, ya kamu nggak kelihatan beda. Tapi pas kamu nggak spam, nggak panik kalau dia nggak balas cepet, nggak maksa, harus dibalas sekarang juga, itu bikin dia mikir, loh, ini orang kok santai banget sih? Dan dari situ muncul pikiran, jangan-jangan dia emang banyak yang deketin. Atau mungkin dia emang sibuk dan gak ngarep-ngarep amat. Dan boom, dia mulai kepo. Karena pas kamu gak lebay ngehubungin, justru kamu kelihatan punya kehidupan. Kamu kelihatan gak butuh validasi. Dan makin dia mikir, makin dia pengen tahu. Dia cek ulang chat kamu, mulai nyari-nyari alasan buat chat duluan. Bahkan bisa sampai mikir keras cuman buat bales santai kamu yang satu baris itu. Jadi gini aja bro and sis, jangan double text. Jangan ngechat cuma karena kamu gabut. Jangan nelpon tiap malam kayak jadwal wajib. Biarin komunikasi itu ngalir. Lebih jarang, tapi ada isinya.
Makin kamu santai, makin tinggi nilai kamu di mata dia. Dan dari situ, dia yang mulai ngejar. Nah lanjut, poin 5. Dia mulai mikir sendiri, bikin film di kepalanya. Gimana kalau sebenarnya dia nggak mau sama gua ya? Kamu pasti pernah lihat adegan di film. Orang yang lagi tiduran, liatin HP, scroll sana-sini, buka chat, baca ulang, ngetik, hapus, ngetik lagi, terus narik napas panjang. Ya, itu bukan drama doang, itu kejadian nyata. Dan bisa aja, kamu yang lagi dipikirin saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak ngejar. Kamu nggak ngasih perhatian lebay. Kamu tetap stay di frame kamu. Nggak nge-push, nggak nyari-nyari validasi. Tapi justru pas kamu kalem, pikiran dia yang malah sibuk. Otaknya mulai kerja keras sendiri. Dia lagi ngapain ya? Sebenarnya dia suka gua nggak sih? Jangan-jangan dia nggak tertarik? Nah makin kamu diem, makin dia penasaran. Masalahnya, kebanyakan orang malah panik di titik ini. Begitu ngerasa dia mulai bingung, langsung gas kirim chat manis, emoji hati, atau kata-kata yang meyakinkan. Tapi kalau kamu udah ngerti gamenya, kamu nggak perlu kayak gitu. Karena justru diem kamu, yang tenang dan percaya diri, itu yang jadi senjata. Kamu kasih ruang buat dia mikir, bukan kamu yang repot mikirin semuanya. Karena pas dia nggak yakin sama perasaan kamu, dia mulai muter ulang semua momen. Tatapan kamu, cara kamu ngomong, isi chat terakhir, bahkan tanda baca kamu. Serius, dia bisa kepikiran cuma gara-gara kamu pakai titik. Dan ini bukan hal kecil. Justru di situ mulai muncul keterikatan. Makin dia mikirin kamu, makin besar posisi kamu di pikirannya. Kamu bukan lagi orang yang dia kenal, tapi udah jadi misteri yang bikin dia penasaran. Karena ya, jujur aja, kalau kamu terus ngejar, semua misteri itu hilang. Nggak ada ruang buat mikir what if, nggak ada rasa penasaran. Emang sih, kepastian itu nyaman. Tapi rasa tertarik yang kuat tuh muncul justru dari hal-hal yang belum jelas. Dari ruang kosong yang bikin dia mikir, gimana rasanya kalau gue yang dipilih? Dan karena kamu belum ngelakuin itu, harapan di kepala dia makin gede nilainya. Jadi jangan takut buat kasih ruang. Biarin dia bikin film sendiri di otaknya. Biarin dia nanya-nanya sendiri. Itu bukan penolakan, itu justru seni. Kadang kamu nggak perlu banyak ngomong, karena diem kamu yang punya tujuan. Bisa lebih nendang dari 1000 teks. Oke lanjut, masih ada 2 lagi nih. Poin 6, dia bakal jauh lebih respect sama kamu. Kalau kamu nggak buru-buru ngegiring obrolan ke arah seks atau soal kerjaan, sama penghasilannya per bulan. Serius. Gini deh. Orang tuh sebenarnya tahu kok kalau ada yang ngelihatin mereka dari atas sampai bawah. Dari tatapan mata, bahasa tubuh, vibes-nya kerasa banget. Dan mereka juga nggak marah, ya. Justru kadang mereka tahu diri mereka menarik. Udah effort dandan, make up, outfit kece. Tapi yang bikin ilfil itu, pas lawan ngobrol langsung loncat ke mode genit. Baru juga kenal, tiba-tiba udah puji-puji tubuh lah, bahas gaji lah, ngelucu tapi nyerempet-nyerempet. Obrolan baru anget, tapi arah pikirannya udah nggak enak. Nah, pas kamu gitu, auto masuk kategori, ya elah, sama aja kayak yang lain. Padahal kalau kamu mau beda, caranya simple banget. Tahan dulu, jangan langsung bahas fisik. Jangan bahas soal detail kerjaanmu. Jangan bikin dia ngerasa objek. Coba kamu tatap matanya, dengerin ceritanya, kasih ruang buat dia yang ngomong lebih banyak. Kamu bakal kaget sendiri seberapa besar efeknya pas seseorang ngerasa harus dapetin perhatian kamu, bukan dari tampilan, tapi dari cara mereka mikir, cerita, dan bersikap. Tanyain hal-hal yang gak ada hubungannya sama penampilan. Tunjukin kamu beneran ngedengerin, bukan cuma nunggu giliran buat muji atau flirting. Kamu stay chill, tapi tetap engaged. Efeknya, segalanya berubah. Kamu bukan lagi orang yang sibuk ngejar cantik atau gantengnya dia, tapi kamu kelihatan kayak orang yang lagi nilai energi dan kepribadiannya. Dan dari situ muncul rasa respect. Dia mikir, loh kok dia nggak godain gue sih? Kok dia nggak ngebet? Nah disitulah rasa penasaran muncul. Dan satu hal yang sering kelewat, kalau kamu bawa energi kalem, percaya diri, tapi juga tampil rapi, bersih, niat, itu udah jadi sinyal kuat. Kamu nggak perlu ngomong hal vulgar atau soal gaji buat nunjukin kamu punya opsi. Style kamu yang rapi, aroma kamu yang enak, rambut atau jenggot kamu yang terurus. Itu semua udah ngasih pesan tanpa kata, gue nggak butuh ngejar, gue udah punya nilai.
Jadi pas kamu nggak muji-muji fisik, nggak overtalking, dan nggak gatel pengen flirting, justru dia yang bakal mulai ngerasa, gue harus ngasih effort nih biar dia tertarik. Dia jadi lebih aktif, nanya-nanya balik, ketawa lebih lepas, bahkan mulai pengen nunjukin sisi terbaiknya. Dinamika langsung kebalik, dan kamu nggak perlu capek-capek. Kamu cuma butuh tenang dan tahan garisnya. Dan kamu tahu hal paling dia ingat. Bukan kata-kata manis kamu, tapi perasaan yang kamu tinggalkan. Perasaan bahwa dia harus tampil versi terbaiknya cuma buat dapat perhatian kamu, dan itu langka. Dan yang langka bro dan sis, itu selalu bikin penasaran dan susah dilupain. Terakhir nih guys, dan gak kalah penting. Poin 7, dia udah gak kelihatan kayak hadiah utama lagi. Pas kamu sadar dari awal juga sebenarnya dia gak layak buat dikejar. Berapa kali sih kamu ngejar seseorang? Bukan karena dia baik, bukan karena dia bawa ketenangan, tapi karena dia punya sesuatu yang bikin kamu panas dingin tapi ke arah yang salah. Dia cakep, pede, itunya gede, attitude-nya nyebelin tapi malah bikin penasaran. Padahal di dalam hati kamu udah tahu, ini orang pasti ribet. Tapi kamu tetap ngejar. Kamu pura-pura nggak lihat red flag-nya. Dia ngegas, suka mainin orang, ghosting, tapi balik-balik manis lagi, kayak roller coaster. Tapi tetap aja, kamu ngejar dia seolah dia segalanya. Kenapa? Karena yang dikejar tuh bukan cinta, tapi validasi. Kamu mikir, kalau gue bisa dapetin dia yang susah banget dideketin, yang semua orang pengen, yang nggak butuh siapa-siapa, berarti gue keren, gue pantes. Tapi hasilnya, kamu jadi gelisah, nggak tenang, nungguin chat balasan kayak orang bego, overthinking tiap kata. Kamu kasih dia semua power bukan karena dia pantas dapet itu, tapi karena kamu sendiri yang nyerahin. Dan jujur, yang paling nyakitin itu bukan kehilangan seseorang yang baik, tapi buang-buang hati buat orang yang jelas-jelas nggak baik buat kamu. Kamu sebenarnya tahu dia nggak siap emosional, egois, mungkin juga toksik. Tapi kamu ketagihan ngejar. Ketagihan buktiin sesuatu. Entah ke dia, ke diri sendiri, atau ke masa lalu kamu. Tapi dengerin baik-baik. Sejak awal, yang jadi hadiah itu sebenarnya kamu, ketenangan kamu, fokus kamu, kesetiaan kamu, ambisi kamu, hati kamu. Itu semua jauh lebih berharga daripada tubuh dia, drama dia, dan permainan tarik ulurnya. Kamu aja yang lupa siapa kamu sebenarnya. Dan pas kamu berhenti ngejar, apalagi yang jelas-jelas bakal mainin kamu, kamu mulai ingat lagi siapa diri kamu. Kamu mulai jaga energi kamu. Kamu tahan power kamu. Kamu buka ruang buat orang yang benar-benar ngeliat dan hargain kamu. Bukan karena apa yang kamu kasih, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Bagian paling enak dari semua ini, hidup kamu jadi adem lagi. Pikiran jernih, tidur tenang, jalan lebih tegap. Nggak lagi buang waktu buat orang yang nyedot energi, tapi malah narik orang yang punya visi, yang pengen jalan bareng, bukan malah nyusahin. Jadi, stop ngejar orang yang dari awal emang nggak ditakdirin buat kamu. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke orang yang bakal ngehancurin semangat kamu cuma buat ngerasa lebih unggul. Kamu udah cukup. Sekarang waktunya pilih lebih baik dan biarin mereka yang datang ke kamu. Oke, sebagai penutup. Karena ini bagian pentingnya. Kamu udah terlalu lama ngejar orang yang sebenarnya bukan buat kamu. Ngejar pengakuan, ngejar atensi, ngejar bayangan yang gak jelas. Dan semua itu berhenti sekarang. Kamu bukan orang yang putus asa. Kamu bukan cadangan. Kamu orang yang punya nilai. Dan udah saatnya kamu mulai bersikap kayak orang yang punya nilai. Stop kasih power kamu ke orang yang belum pantas dapetnya. Stop percaya omong kosong dunia sekarang yang bilang kamu harus ngejar mati-matian biar dianggap layak dicintai. Enggak. Kamu yang mimpin. Kamu yang milih. Kamu yang punya kendali. Biar mereka yang usaha dikit buat dapetin waktu dan energi kamu. Kamu nggak perlu buktiin apapun. Kamu fokus bangun diri kamu. Dan yang beneran tulus bakal muncul sendiri buat jalan bareng kamu. Naikin standar. Jaga ketenangan kamu. So, oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga harinya menyenangkan, sehat selalu ya. Dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.